Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog home living dan juga DIY project kali ini, saya akan menampilkan video penggantian spare part ya. Oke, kira-kira nih spare part apa nih yang bakal saya ganti? Oke, ini dia liputannya. Ya, ini adalah 3 buah spare part ya yang baru saja saya beli ya dari toko spare part. Oke. Ini adalah apa ya, spare part asli. Anda bisa lihat nih, ini adalah genuine part ataupun juga spare part asli ya. Nah, jadi cadangan. Ini dia yang ingin saya ganti. Ini adalah spare part dari pompa air Shimizu ya. Ini dia Shimizu bintangnya pompa air. Jadi ini namanya pressure switch ya. Kalau kita tuh biasanya bilang otomatis ya, otomatis dari pompa air. Jadi ini switch apa ya, bisa dipakai untuk pompa Shimizu yang PS 130 bit, 135E dan 132. Oke, ini part numbernya, modelnya ya, dan beberapa spesifikasi lainnya. Oke, sama aja saya lihat. Oke, sekarang kita langsung buka saja. Ya. Oke, ini dia otomatis pompa air ya Shimizu ataupun juga pressure switch. Jadi nanti dia yang akan menghidupkan secara otomatis ya pompa air kita dengan menggunakan tekanan air. Ya, tadi saya juga apa ya, ditanya kira-kira itu pompa airnya itu serinya apa, karena akan berbeda. Jadi berbedanya itu ya ini dari tekanan air. Ada juga yang di atas ini seri 230 atau apa, saya kurang ingat ya. Dia tekanan airnya lebih tinggi. Kalau ini kan tekanan air rendah saja. Ini ada on off 1,1 kg apa ya, saya kurang tahu juga ini istilah apa ya, istilah tekanan air. Dia akan mati kalau misalnya di sini di 1,8. Oke, jadi saya beli dua ya. Karena ada dua pompa air nih yang mau saya ganti. Apanya ini otomatisnya, jadi ada saya beli dua. Kalau ini harganya sih harganya Rp90.000 ya, Rp90.000 per piece ya. Jadi menurut saya sih nggak terlalu mahal, karena kalau saya lihat, saya cek di toko online harganya juga sama, yaitu Rp90.000. Oke, jadi pompa air saya ini oke, ini ya. Oke, ini dia letak pompa airnya. Oke, tadinya sih cukup gampang ya untuk mengakses pompa air ini ya. Tapi karena sekarang saya sudah ada rak-rak akuarium ini ya, jadi agak sulit tuh untuk mengakses pompa air ini. Jadi dia terjepit nih di antara dua rak ya. Jadi agak sulit juga mengakses pompa air ini. Jadi bisa dilihat ya. Jadi ini tabungnya udah lama sekali, udah karatan ya. Dan ini adalah pressure switch ataupun juga otomatis yang menurut saya sudah sangat layak nih untuk diganti ya, karena memang sudah lama sekali. Jadi saya udah akal-akali juga. Ini sudah saya apa ya, ini sudah saya lepaskan ini stop kontaknya, jadi tidak ada arus lagi di sini. Jadi ini sudah bau gosong ya, sudah bau gosong dan sudah lemah. Jadi ini sudah beberapa hari saya akal-akalin ya, bisa dipakai, tapi akhirnya nggak bisa hidup juga ya, karena memang sudah lemah dan memang sudah harus diganti. Oke, jadi ini saya mau lepaskan sekaligus itu tabungnya ya. Tabungnya juga nanti akan saya lepas dan saya ganti dengan tabung yang baru. Oke, ini kabelnya bisa dilepas ya pakai obeng seperti ini. Jadi ini dilepas, kemudian nanti diganti. Oke ya, jadi ini bisa bisa dilonggarkan dengan menggunakan kunci Inggris ya. Kalau sudah dilonggarkan nih bisa diputar seperti ini aja. Oke, seperti ini ya. Ini jadi sudah rusak total ya.
sudah terlepas tuh dari mesin. Ya, jadi ini adalah perbandingan ya, komparasi antara pressure switch nih yang sudah dibuka ya, ini yang sudah lama. Ya, kalau dari beberapa video yang saya tonton ya di YouTube ya, jadi masih ada sih kemungkinan untuk memperbaiki pressure switch ini. Mungkin dia sudah mulai aus ya, sudah mulai close gitu karena pemakaian yang sudah cukup lama. Masih bisa diakal-akalin menurut saya, tapi kalau saya sih tidak mau ambil resiko, jadi saya ganti saja yang baru karena memang sudah lama sekali dan harganya menurut saya juga cukup terjangkau ya. Ini dia harganya Rp90.000 yang baru ya, jadi yang lama ini nggak saya perbaiki, jadi langsung saya ganti aja ya, saya ganti dengan yang baru ya. Oke, sekarang kita akan langsung pasang nih pressure switch ataupun juga otomatis keran ini di pompanya supaya jadi lebih bagus. Dan settingan ini udah bawaan pabrik ya, jadi udah sesuai dengan settingan on off dari tekanan air. Ya, ini dia bagian dalam dari pressure switch ataupun juga otomatis ya, pompa air Shimizu ini. Ya, untuk PS135 ya, 130 dan 132 ya. Jadi cara melepasnya juga gampang ya, tinggal diputar saja. Kemudian ini dia akan hidup ya ketika mendapatkan tekanan 1,1, nggak tahu ya ini apa ya, kilogram F per centimeter bujur sangkar ya. Ini dia akan off di 1,8 ya. Oke, ini dia. Dan ini juga bisa kita setel ya, bisa kita setting nih. Kalau misalnya dalam pemakaiannya setelah beberapa lama ya, mungkin sekitar 2 tahunan tuh kadang-kadang tuh mulai hidup mati gitu ya. Jadi mengganggu ya, menurut saya sih cukup mengganggu ketika dia hidup mati karena biasanya itu adalah tekanan air yang rendah tuh ya. Kayak misalnya di rumah saya ya, ini di rumah ibu saya ya, kalau di rumah saya itu tekanan air pump itu sangat rendah, jadi dia jadi hidup mati. Jadi ini bisa kita setting nih. Tapi kalau misalnya ini adalah bawaan ya, bawaan dari pabrik tuh seperti ini nih ya. Jadi di tengah-tengah nih mungkin ya, 1,1 1,8. Oke, ini dia bagian dalam dari yang namanya Shimizu pressure switch ataupun juga otomatis pompa air. Oke, ini pressure switch yang baru sudah saya pasang ya, jadi tidak perlu pakai kunci Inggris, cuma diputar seperti ini saja. Kemudian saya gabungin aja nih, saya sambung saja kabel yang lama dengan kabel yang baru, dan kemudian saya akan bungkus dengan isolatif. Oke, ini sudah saya bungkus ya sambungan kabel tadi dengan menggunakan isolatif. Sekarang waktunya untuk menguji coba ya, apakah pressure switch ini bekerja dengan baik atau tidak. Oke, selanjutnya nih saya akan hubungkan ke stop kontak. Oke, saya akan tekan sekarang. Oke, berhasil. Itu langsung hidup. Saya lupa matikan tadi. Oke, ini saya matikan ya. Apakah dia akan mati secara otomatis? Oke, dia akan mati secara otomatis ya. Jadi alhamdulillah nih DIY project ya. Jadi tanpa harus memanggil teknisi ya ataupun juga tukang sumur, kita bisa melakukan reparasi nih, perbaikan pompa air Shimizu dengan mengganti pressure switch-nya. Dan ini sudah berhasil. Oke, ini kabel-kabel akan saya rapikan lagi. Saya akan pastikan ini tidak ada dia tidak bakal terkena air ataupun juga digigit tikus. Oke, ini dia sudah saya kosongkan ya. Jadi ini dia airnya, yang air pump ya. Jadi pompanya itu, pressure switch-nya sudah bekerja. Kita akan coba. Oke, pressure switch-nya sudah bekerja secara otomatis.
Pak, tolong matiin. Ya, ini pompa airnya mau dimatikan kerannya. Oke, dia langsung mati secara otomatis. Jadi begitu ada keran yang terbuka, dia akan dia akan hidup secara otomatis.